Mohon maaf, misalkan istri di rumah dia orang paling kaya. Woi, ayo kita sama patungan bikin kotak. Yang mau paling kaya nih. Pasti orang sini ini siapa? Bapak dulu Pak. Kenapa? Dia paling kaya. Nah, saking takutnya dipintain dana sama warga sekitar, dia nggak mau ngomong. Gimana? Tak mau ngomong gue minta nih. Paling gede lagi tengah sini. Itu Pak, saking takutnya, saking pelit. Sampai begitu Al-Quran itu. Wala tahuduna ala ta'amil miskin. Wa ta'kuluna turasa akral lamma. Apa sih artinya? Dan memakan harta pusaka warisannya. Nah, di situ kata turas. Memang kalau arti dasar turasa itu artinya warisan. Maksudnya turasa di situ adalah harta yang didapatkan tanpa bersusah payah. Harta yang didapatkan tanpa bersusah payah. Itu dicampur tuh Pak, punya hak sama yang batil. Contohnya bagaimana? Ada orang Pak yang kerja orang lain tapi menikmati dia. Mohon maaf, kosos misalnya. Housekeeping yang kerja tiap hari bersih dua segala macam itu kan, cuma digajinya per hari 10.000. Padahal dari sono dari vendornya itu dapatnya 30.000 itu si karyawan dari 10.000 itu kok berasa. Jadi memakan harta yang bukan hasil jerih payah dia, itu namanya turos. Kalau zaman dahulu, zaman ketika ayat ini turun, banyak orang-orang yang memakan harta anak yatim. Bapaknya mati, orangnya meninggal, medan perang, namanya janda gitu kan, lama hartanya diambil. Itu zaman dulu, ya kan? Walaupun masih ada zaman sekarang, bapaknya sudah meninggal, orangnya nggak ada, tanahnya masih ada, direbut sama pamannya, direbut sama bibinya, direbut sama mati. Ada nggak kejadian? Ada, banyak. Yang lebih terstruktur lagi itu tadi. Ada orang yang menikmati hasilnya itu bukan hasil kerja dia. Orang yang kerja dia yang capek-capek. Mohon maaf, mandor-mandor atau apa tuh, pemborong-pemborong, gali kabel dari sono proyeknya itu per orang 50.000, sampai di sini cuma dikasih 15.000. Lo mau kerja kagak? Ya udah. Dari sana 50.000 sampai ke tukang galinya berapa? 15.000. Berapa yang dimakan? 35.000. Itu 35.000 dia makan. Kerja nggak dia? Kagak. Kotor-kotoran nggak? Kagak. Ini kata kulunan tulos aklam. Jadi kecampur. Nggak berkah namanya gitu. Nggak berkah. Apalagi calon-calon nih, mediator. Udah banyak Pak orang gagal transaksi gara-gara mediator, yatim. Medi, bisa jual. Dicontoh nih, gitu kan? Medi, saya jual mobil nih. Berapa Pak Ustaz? Terserah dah, pakai ke saya 1 juta, terserah Medi. Gitu kan? Dijual apa? Dijual mobil dapat 180 juta, kan gitu kan? Biasanya berapa? Pokoknya saya terima 100. Ada orang nawar, Medi berapa? 150. 150 ini udah, saya dari bawah saya dari 120. Bohong nggak tuh? Paham gak ya? Boleh nggak ngambil lebih? Boleh. Tapi jangan bohong. Saya dari 120. Padahal cuma 100. Itu udah makan yang haram tuh. Jadi apa gitu sekarang sama teman aja dia. Sama teman nih. Kami kita aja masih banyak Pak. 125 dah. Dia cuma ngambil 5 juta doang. Gitu kan? Bener kan? Dibayar. Datang dari pusat, aduh, gimana ya? Gak mau ya. 90 berapa? Boleh nggak?
Tuh bayang tuh lahan digarap, dipatok-patok, bener nggak? Surau diambil-ambil, tapi dibayar belum? Belum, biong yang terjadi itu. Belum ada kejadian Pak. Justru kadang-kadang transaksi gagal gara-gara biong, gara-gara mediator. Sering gitu-gitu dia utang ini kan, rumah sakit 100 juta, gara-gara ini. Enggak, hadiah begini. Makanya terus malam itu adalah orang itu makan tanpa dia berlama-lama, tanpa dia capek. Ya, beras keringat orang lain. Ini kapitalis Pak. Kapitalis. Makanya kenapa dulu timbulnya antara Protestan dan Katolik itu asal mulanya. Kalau di ajaran Katolik itu orang yang penting dekat sama ibadah, sama Tuhan, ikuti cara hidup Yesus Kristus, gitu kan? Mengabdi pada Allah, mengabdi pada Tuhan, melayani pelayanan gak usah pikirin dunia, nanti Tuhan urusin. Makanya dogmanya itu siapa yang sering ke rumah ibadah, dialah yang akan dijamin masuk surga. Dan paham ini diambil oleh sebagian umat Islam. Lu kalau mau ke surga ke masjid terus, ke sholat terus, gitu kan? Kalau lu nggak mau sholat, lu nggak mengabdi, dan lu nggak sebagai itu nggak bakal masuk surga. Karena ukurannya itu surga harus pergi ke tempat ibadah, gitu kan? Nah, tapi karena sering ke tempat ibadah, meninggal hidup sederhana, hidupnya jadi susah. Datang pemikir baru dari Jerman, dia bilang bahwa orang alim yang masuk surga itu dia senang. Ketika Tuhan sudah menjanjikan hidup dia senang, itu ada tanda-tandanya. Di dunia pun akan dikasih hidup senang. Jadi apa? Banyak harta. Makanya kalau pengen masuk surga harus kaya. Makanya mereka itu mencari kekayaan bukan untuk kepuasan pribadi, tapi buat ibadah. Karena semakin dia kaya, semakin dia terhormat. Karena ahli surga itu dihormati oleh Tuhan. Di dunia pun sudah dihormati oleh Tuhan. Cirinya apa? Yang paling gampang dihormati adalah orang kaya. Jadi kalau ingin dihormati orang sebagai salah satu penghuni surga, dia harus kaya. Makanya mereka bekerja itu supaya masuk surga. Setelah dia dapat kekayaan itu, enggak dia makan sendiri Pak. Kenapa? Jangan sampai kekayaan yang dia dapatkan salah olah, salah kelola, akhirnya jatuh miskin, nanti hina lagi. Makanya uang yang dia dapatkan diinvestasikan lagi nih, bikin lagi perusahaan, bikin, supaya dia tetap kaya. Namun gaya hidup dia enggak hedon, tetap dia ngasih beribadah, perpuluhan itu tetap. Nah kita itu sebagian kita kena paham itu. Ini yang kayanya bagus, tapi begitu kaya pada lupa. Pada lupa. Nah, makanya sih Allah tegaskan tuh ya. Bagaimana Allah sampai dekat sama kamu, bagaimana saya sama kamu, sama anak yatim aja begitu. Kan gitu kan? Begitu dia kasih harta, apa anak yatim itu enggak. Dan dulu kalau masih susah, makan bareng kita di kota Petakan, benar nggak? Ketika lagi susah, begitu kaya dikit diajak nongkrong di warung mau? Oh enggak. Padahal dulu teman nongkrong, ada gitu sekarang. Ada nggak? Ada Pak. Waktu masih susah makin dia senang. Apa? Makan apapun. Begitu sudah kaya dikit, gitu kan? Nggak level. Watakulu terasa kelamu dia makan itu harta yang tidak apa. Jadi terus itu adalah harta yang didapatkan tidak perlu susah payah. Yang paling gampang Pak, warisan. Warisan itu dapat harta nggak perlu kerja, benar nggak? Bapak dapat warisan dari 1 hektar, emang beli itu tanah? Beli nggak? Kagak. Jadi kita mendapatkan harta tanpa susah itu sebenarnya terus. Kemudian watuhibbuna malah hubban jamma, dan kalian itu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Oh lama kalau punya sama benda sayang banget gitu kan. Bahkan kadang-kadang lebih sering megang kekayaannya